Kaguru ini dengan Kemendikbud dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah, jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi untuk mendapatkan ASN yang betul-betul berkualitas, tata cara untuk pengadaannya ini terus kami tingkatkan dan juga materi-materi ujiannya kami tetap menggunakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan meningkatkan kualitasnya. Jadi tes karakteristik pribadi, tes wawasan kebangsaan untuk perekat dan pemersatu bangsa, tes inteligensia umum dan juga seleksi kompetensi bidang ini akan tetap kami gunakan. Di tahun 2021, pemerintah berencana membuka rekrutmen calon ASN melalui 3 jalur. Jadi jalur CPNS, jalur calon P3K, dan jalur sekolah kedinasan. Jadi kami membagi 3 kelompok di situ. Untuk sekolah kedinasan ini memang tidak semua kementerian yang memiliki. Dan walaupun tahun sebelumnya Kementerian Keuangan tidak menerima, sekarang ini mereka juga sudah meminta peserta baru, untuk peserta didik baru, sehingga semua sekolah kedinasan akan mendapatkan formasi untuk taruna-tarunanya. Kemudian berikutnya, sistem untuk seleksi ASN ini masih menggunakan format yang sama, walaupun di dalamnya kami terus sempurnakan, baik teknologinya maupun tata caranya, sehingga kami bisa mendapatkan jaminan bahwa yang diterima adalah yang betul-betul berkualitas. Dan transparansi serta akuntabilitasnya dapat kami sampaikan kepada publik bahwa penerimaan CPNS itu bebas dari KKN. Kemudian beberapa fitur yang kami perbaiki. Jadi sekarang ini kami hanya membutuhkan 1 portal untuk memudahkan peserta melihat formasi-formasi yang ada di CPNS ataupun P3K. Jadi mereka bisa memilih di sana, misalnya saya seorang sarjana teknik, apakah ada formasi sarjana teknik yang terbuka dan di mana? Sebelumnya satu-satu, Pak. Nah sekarang ini karena sudah terintegrasi, dia bisa melihatnya dari 1 portal saja di BKN untuk bisa memilih formasi jabatan mana yang akan didaftarkan. Yang lain-lain, transparansinya tetap kami buka. Sejak tahun lalu, pengumuman tidak lagi kami buka monitornya di tempat tes karena ada masalah protokol kesehatan. Sebagai gantinya, kami membuka pengumuman itu melalui YouTube. Jadi itu bisa dilihat di seluruh dunia dan bisa direkam. Jadi ini lebih meningkatkan transparansi dari proses pengumuman hasil ujian SKD dan SKB. Berikutnya, ini tadi sudah kita lewati saja. Nah, kemudian untuk integrasi data, kami bekerja sama dengan Kementerian Dukcapil untuk mendapatkan akses data nomor induk kepegawaian. Karena yang mendaftar harus memiliki NIK. Dan untuk bisa mengkonfirmasi kebenaran NIK itu, kami menggunakan data Dukcapil. Jadi kami tidak menciptakan sendiri. Nah, yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari sertifikat ijazahnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini kami memiliki akses ke Dirjen Dikti untuk mengakses database ijazah.
Jadi kalau itu ada di dalam database, itu berarti benar adanya. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini kami juga sudah mendapatkan akses untuk bisa mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Kalaupun daerahnya masih meminta untuk bahan yang diupload, tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup untuk dengan mengakses database di Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi apakah dokumen itu benar atau tidak. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang akan menseleksi secara administrasi. Dan juga akan memudahkan bagi peserta untuk tidak terlalu banyak mengupload dokumen. Berikutnya, untuk pendaftaran. Biasanya kami membuka pendaftaran itu pada sekitar bulan September, Oktober, atau Agustus, September, dalam keadaan normal. Tapi untuk tahun ini kami berharap pada bulan April sudah bisa dimulai pendaftaran, terutama untuk sekolah kedinasan. Karena apa? Karena kami tidak ingin itu disatukan agar protokol kesehatan bisa terjaga. Karena kalau terlalu banyak, ini agak sulit untuk menjaga protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua, juga karena teknologi yang kami miliki sudah bisa untuk melakukan proses itu dengan cepat sejauh jumlah komputernya memadai. Nanti itu akan kami jelaskan berikutnya. Tapi dari ini sementara ini, dari si April kami sudah siap. Nanti akan menunggu formasi yang disampaikan oleh Pak Menpan secara resmi kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaiannya. Untuk PPK, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berharap Mei dan Juni ini sudah bisa dimulai tahapan pelaksanaannya. Nah, khusus untuk PPPK guru ini, tesnya tidak mungkin dilakukan oleh BKN sendiri, karena jumlahnya sangat besar. Formasinya 1 juta orang, walaupun yang masuk baru 500.000, tapi jumlah ini adalah rekor Indonesia, Pak. Biasanya kami hanya menerima untuk ASN itu 150.000, 200.000. Tahun ini formasinya yang sudah masuk saja sudah 700.000. Jadi ini jumlah yang sangat besar sehingga tidak mungkin kami lakukan sendiri. Kami bekerja sama khusus untuk PPPK guru ini dengan Kemendikbud dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah. Jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Nah itu nanti kami akan bekerja sama dengan Kemdikbud untuk bisa melaksanakan itu secara cepat. Karena jumlahnya besar sekali. Yang lainnya masih akan menggunakan sistem yang sama. Berikutnya. Ini dalam bentuk grafis menjelaskan yang tadi. Saya kira untuk prosedur atau flow-nya yang dilakukan menggunakan dua sistem CAT BKN dan UNBK. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kok tidak CAT BKN semua, karena memang karena jumlah yang sangat besar kami membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk melaksanakan. Walaupun nanti sistemnya, isinya itu nanti akan sama, transparansi dan akuntabilitasnya akan sama. Ini hanya fasilitas UNBK-nya saja yang digunakan. Berikutnya. Yang sekarang ini sedang kami siapkan adalah jumlah soal-soal. Karena jumlah pesertanya banyak sekali. Dan kami membutuhkan banyak sekali soal untuk masing-masing formasi jabatan. Tahun lalu itu jumlah soalnya sangat terbatas. Karena kami tidak mengira ada dampak pandemi. Dan dampak pandemi ini membuat pelaksanaannya mundur. Jadi lama. Kalau jumlah soal terbatas dan pelaksanaannya lama, kemungkinan bocornya nanti akan besar. Jadi kami berharap jumlah soalnya akan sangat banyak sehingga kalaupun itu bocor keluar tidak akan berdampak pada kualitas tesnya. Karena masih banyak soal-soal yang bisa kami gunakan. Selanjutnya. Nah, kesiapan soal ini kami berharap
untuk SKD tetap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka sudah menyiapkan konsorsium untuk menyusun soal-soalnya. Sedangkan untuk SKB, seleksi kompetensi bidang, akan menjadi tanggung jawab instansi-instansi pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional kita ada 250 jabatan fungsional dan itu semua harus ada soalnya. Dan itu masing-masing kementerian akan bertanggung jawab untuk menyusun.